Big data adalah konsep yang sulit untuk dipahami. Ia memiliki sejumlah informasi digital yang tidak nyaman untuk disimpan, diangkut, atau dianalisis. Gator yang sangat banyak sehingga memaciri teknologi saat ini dan menantang kita untuk menciptakan generasi berikutnya dari alat dan teknik penyimpanan data. Jadi, Big Data ini bukanlah hal yang baru. Faktanya, fisikawan di CERN telah bergulat dengan tantangan Big Data mereka yang terus berkembang selama beberapa dekade. "50 tahun yang lalu, data CERN dapat disimpan dalam satu komputer. Ini merupakan komputer mainframe yang memenuhi seluruh gedung untuk menganalisis data. Fisikawan dari seluruh dunia melakukan perjalanan ke CERN untuk terhubung ke mesin yang sangat besar. Pada tahun 1970, Big Data yang terus berkembang didistribusikan ke berbagai perangkat komputer yang menjamur di CERN. Setiap perangkat digabungkan menjadi jaringan grup rumah khusus. Namun, fisikawan kolaborasi tanpa memperhatikan batasan antar perangkat sehingga perlu mengakses data dari semua perangkat. Jadi, ia menjembatani jaringan independen bersama-sama dalam jaringan IRN kita sendiri. Pada tahun 1980, pulau-pulau jaringan serupa berbicara berbeda. Dialek-alek bermunculan di seluruh Eropa dan negara-negara bagian yang memungkinkan akses jarak jauh, tetapi berliku-liku untuk memudahkan fisikawan kita di seluruh dunia mengakses big data yang terus berkembang yang disimpan di CERN tanpa berpergian. Jaringan harus berbicara dengan bahasa yang sama. Kami mengadopsi standar kerja internet yang masih muda dari Amerika diikuti oleh seluruh Eropa, dan kami membuat tautan utama di GIRN antara Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 1989 dan internet global yang sesungguhnya lepas landas. Fisikawan kemudian dapat dengan mudah mengakses terabyte big data dari jarak jauh dari seluruh dunia, menghasilkan hasil dan menulis makalah di institut rumah mereka. Kemudian, mereka ingin berbagi temuan dengan semua kolega mereka. Untuk mempermudah berbagi informasi, kami menciptakan web pada awal 1990-an. Fisikawan tidak perlu lagi mengetahui di mana informasi disimpan untuk menemukannya dan mengaksesnya di web. Sebuah ide yang menyebar di seluruh dunia dan telah mengubah cara kita berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Selama awal tahun 2000-an, pertumbuhan big data kita yang berkelanjutan melampaui kemampuan kita untuk menganalisis di CERN, meskipun memiliki gedung yang penuh komputer. Kami harus mulai mendistribusikan petabyte data ke mitra kolaborasi kami untuk menggunakan komputasi dan penyimpanan lokal di ratusan lembaga berbeda untuk mengatur sumber daya yang saling terhubung ini dengan beragam teknologi mereka. Kami mengembangkan jaringan komputasi yang memungkinkan pembagian sumber daya komputasi yang lancar di seluruh dunia. Ini bergantung pada hubungan kepercayaan dan pertukaran timbal balik. Namun, model jaringan ini tidak dapat ditransfer keluar dari komunitas kami dengan mudah, di mana tidak semua orang memiliki sumber daya untuk dibagikan dan perusahaan tidak dapat diharapkan memiliki tingkat kepercayaan yang sama. Sebaliknya, pendekatan alternatif yang lebih seperti bisnis untuk mengakses sumber daya sesuai permintaan telah berkembang pesat baru-baru ini yang disebut komputasi awan, yang sekarang dieksploitasi oleh komunitas lain untuk menganalisis data besar mereka. Mungkin tampak paradoks bagi tempat seperti GIRN, sebuah laboratorium yang berfokus pada studi tentang blok penyusun materi yang sangat kecil untuk menjadi sumber sesuatu sebesar big data. Tetapi, cara kita mempelajari partikel fundamental serta gaya yang mereka gunakan untuk berinteraksi berevolusi menciptakan dengan bertabraknya proton secara sekilas di akselerator kami dan menangkap jejaknya saat mereka melesat mendekati kecepatan cahaya untuk melihat jejak tersebut. Detektor kami dengan 150 juta sensor bertindak seperti kamera 3D yang sangat besar mengambil gambar setiap peristiwa tabrakan hingga 40 juta kali per detik, menghasilkan banyak data. Tetapi, jika big data sudah ada sejak lama, mengapa kita tiba-tiba terus mendengarnya sekarang? Metafora lama menjelaskan bahwa keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya, dan bukan lagi sains yang mengeksploitasinya. Fakta bahwa kita dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan dengan menggabungkan informasi terkait
dan menemukan korelasi dapat menginformasikan dan memperkaya berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik secara real time seperti lalu lintas atau kondisi keuangan, dalam evolusi jangka pendek seperti medis atau meteorologi, atau dalam situasi prediktif seperti bisnis, tren kejahatan atau penyakit. Hampir setiap bidang beralih ke pengumpulan big data dengan jaringan sensor seluler yang menjangkau seluruh dunia. Kamera di darat dan di udara, arsip menyimpan informasi yang dipublikasikan ke web, dan pencatat yang merekam aktivitas warga internet di seluruh dunia. Tantangannya adalah menciptakan alat dan teknik baru untuk menambang toko-toko besar ini, untuk menginformasikan pengambilan keputusan, untuk meningkatkan diagnosis medis, dan sebaliknya untuk menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat masa depan dengan cara yang tak terbayangkan. Bayangkan sebuah toko yang setiap hari dipenuhi oleh pelanggan, namun semua transaksinya masih dicatat manual, lambat, rawan hilang, sulit untuk dianalisis. Disinilah basis data hadir sebagai solusi yang lebih modern. A servant gathered through damnation. All religion is a lie. Choose to question my creation. What's the purpose of this life? Obsedification, self-destruction, leading closer to this truth. The devastation comes a consequence created by. Dalam dunia bisnis, data adalah aset yang berharga. Tanpa basis data, toko akan mengalami masalah seperti data pelanggan yang sulit dicari, stok barang yang tidak terkontrol, dan data penjualan yang dihitung lama. Database adalah kumpulan data yang terorganisir. Dalam penjualan, database menyimpan data pelanggan, produk, transaksi, dan membantu menghasilkan laporan secara otomatis. Berikut kami tayangkan infografis mengenai manfaat database. Tahap pertama yang kita lakukan dalam merancang database adalah menentukan entitas, atribut, dan juga relasi serta kardinalitas yang menghubungkan. Entitas yang kita miliki ada pelanggan, produk, transaksi, pengiriman, dan juga admin, serta atribut-atribut yang sudah kita tampilkan. Entitas bisa digambarkan melalui IRD. Nah, ini contoh IRD-nya. Pelanggan bisa memiliki banyak transaksi. Transaksi tersebut bisa memuat dengan banyaknya produk. Nah, hubungan kedua itu bisa dihubungkan melalui detailnya transaksi tersebut. Dari ERD, kami menurunkan menjadi skema relasional di mana setiap tabel itu mempunyai primary key dan juga foreign key yang menghubungkan dengan tabel-tabel yang lainnya. Seperti contoh, di sini ketika ditambahkan daftar pelanggan, maka itu akan berpengaruh di admin, transaksi, dan juga pengiriman.
A servant gathered through damnation. All religion is a lie. Choose to question my creation. What's the purpose of this life? Obscene defamation, self-destruction. Dengan basis data, toko menjadi lebih efisien. Permasalahan-permasalahan yang kami sebutkan tadi, salah satu solusinya yaitu menggunakan basis data. Implementasi tersebut juga diterapkan pada supermarket dan e-commerce. Basis data penjualan bukan hanya tempat menyimpan data, tapi sistem yang mendukung toko menjadi lebih modern, akurat, dan efisien. Di dunia yang semakin terhubung ini, data telah menjadi sumber daya baru yang sangat berharga. Dari aktivitas sehari-hari, transaksi toko, hingga interaksi di dunia digital, semuanya menghasilkan data dalam jumlah yang luar biasa besar. Namun, data yang tidak dikelola dengan baik pada akhirnya hanya menjadi tumpukan angka tanpa makna. Melalui proses yang kita pelajari, mulai dari pengumpulan data, analisis kebutuhan, pendefinisian entitas dan atribut, hingga perancangan IRD dan skema rasional, kita telah melihat bagaimana sistem basis data menjadi fondasi utama dalam pengelolaan informasi. Tanpa sistem yang terstruktur, pencatatan manual akan mempersulit pemilik usaha untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kasus toko yang kita bahas tadi hanyalah contoh kecil dari persoalan besar di era digital. Ketika data terus bertambah dan menjadi semakin kompleks, kemampuan kita untuk mengolah dan memahami data tersebut menjadi semakin penting. Inilah saatnya kita melangkah lebih jauh memasuki era big data. Big data bukan sekedar tentang jumlah data yang besar, tetapi tentang bagaimana kita memanfaatkannya untuk menghasilkan wawasan baru, mengambil keputusan yang lebih cerdas, dan menciptakan inovasi. Dengan memahami dasar-dasar basis data, kita telah membangun fondasi untuk melangkah menuju pemrosesan data skala besar, analitik prediktif, dan bahkan kecerdasan buatan. Inilah kesempatan untuk terus menggali potensi data yang menjadi momentum untuk menanamkan kesadaran pentingnya literasi data dan mengingatkan kita bahwa setiap informasi memiliki nilai jika dikelola dengan benar. Pada akhirnya, Big data bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana kita, manusia, dapat mengambil keputusan yang lebih baik melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap data. Karena di balik setiap angka ada cerita, di balik setiap data ada makna, dan di balik setiap sistem yang kita bangun ada masa depan yang sedang kita ciptakan bersama.